Saya akan sedikit memberikan materi yang mungkin tidak teknisnya, tapi bagaimana memahami sebuah drawing, sebuah gambar itu. Linear dengan apa yang menjadi jurusan teman-teman semua di sekolah desain. Mengutip dari seorang tokoh arsitek, interior designer, desainer produk, Le Corbusier, yang saya anggap merepresentasikan bahwa pentingnya sebuah menggambar. Dia pernah berkata, I prefer drawing to talking. Drawing is faster and leaves less room for life. Nah, beliau itu lebih suka menggambar daripada berbicara. Ya. Karena apa? Karena menggambar dianggap lebih cepat. Nah, sampai di sini mungkin interpretasi saya adalah menggambar itu semacam memberikan solusi dan meninggalkan ruang yang sedikit sekali untuk berbohong. Jadi lu nggak usah banyak ngomong, lu gambar aja gitu. Kita share ke orang lain dengan bahasa kita gitu. Nah, karena apa? Karena dia seorang desainer, dia seorang arsitek seperti itu. Jadi betapa pentingnya sebuah gambar bagi seorang desainer atau calon desainer. Kenapa kita harus membicarakan tentang gambar? Kenapa kita harus menggambar? Menggambar itu adalah bagian dari proses sebuah desain. Kita sekolah desain, ya. Artinya bahasa kita itu ya bahasa gambar. Jadi menggambar itu menghubungkan pemikiran kita dengan imajinasi. You nggak punya imajinasi, you nggak bisa akan gambar. Tapi ketika kita tidak punya imajinasi, kita bisa memancingnya dengan menggambar, dengan coret-coret. Bentuknya apa saja tidak jelas gitu. Yang namanya orang berkeluh kesah itu, keresahan itu, dia bisa mengungkapkannya itu menjadi sebuah tarikan garis. Nah, dari tarikan garis itu akan terpancing sebuah ide-ide atau sebuah solusi yang nanti diterjemahkan menjadi sesuatu yang lebih serius, sebuah desain. Nah, itu adalah prosesnya seperti itu. Jadi kalau orang yang tidak punya kompetensi menggambar, tidak terbiasa menggambar, dia akan menghayal gitu. Oh, gue mau ini, gue mau itu gitu. Menghayal saja gitu. Nah, nanti kalau dalam khayalan itu tidak terekam. Kalau dalam kertas terekam. Oh, gue mau lihat contekan gue kemarin gitu. Gue lihat, oh ini nih kemarin ide gue gitu. Nah, seperti itu. Jadi tektokannya seperti itu. Kalau dalam menggambar yang berhubungan dengan proses sebuah desain. Sebagai sebuah proses desain itu ya kurang lebih seperti ini. Desainer itu ya coret-coret. Kertasnya dicoret-coret. Punya buku diary yang mungkin isinya coretan semua. Yang nanti suatu waktu ketika dia ingat sesuatu, dia akan menerjemahkan coret-coret itu menjadi sesuatu yang serius, sebuah gambar, sebuah desain. Kalau orang yang sudah bekerja, mungkin teman-teman di sini meskipun masih mahasiswa, ada yang sudah bekerja, freelance atau segala macam. Mungkin yang akan mempengaruhi adalah ketika kalian nanti turun ke lapangan, ketika kalian melihat sebuah project, sebuah site, kalian mengecek lokasi proyek segala macam, itu butuh sesuatu yang merekam, menulis, mencatat. Itu adalah tulisan teks, itu berupa gambar. Minimal kalau mungkin untuk anak interior design, dia harus menuliskan ukuran, denahnya seperti apa, existingnya seperti apa. Nah, itu sudah wajib dan pasti akan seperti itu. Itu adalah prosesnya. Kan kita tidak mungkin mendesain itu langsung jadi gitu kan. Tapi semua ada proses. Gue mau bikin bentuk apa nih gitu. Kita sudah terima brief dari klien, oh dia maunya begini, dia maunya bentuknya modern, dia mau bentuknya klasik, dia mau bentuknya tradisional. Nah, tarikan-tarikan garis itu akan menjadi pancingan kita membuat sesuatu yang kita harapkan. Berpikir secara visual, jadi visual thinking and creativity dalam tanda kutip adalah dengan menggambar itu. Jadi kalau orang awam, orang yang tidak mengerti tentang art atau dengan desain,
dia akan ngoceh saja. Kalian mungkin kalau nanti atau teman-teman ketemu dengan klien, itu kita akan mendengarkan bagaimana keinginan klien kita. Mas, saya mau dong dibuatin seperti ini, saya itu pernah lihat kayak begini, kayak begitu. Dia cerita terus gitu. Nah, itu adalah bahasa orang normal. Tapi bahasa kita, seorang desainer atau calon desainer, kita menangkapnya menjadi sesuatu visual. Kita arahkan dia menjadi sesuatu yang visual. Jadi bahasa visualnya kita, bahasa verbalnya kita itu adalah bahasa verbal yang imajiner, itu dari visual itu. Hasilnya apa? Hasilnya kreativitas. Kreativitas itu apa? Ya product design, ya art design. Jadi kita menangkap visualnya itu seperti apa, kemudian kita komunikasikan kepada orang lain yang tidak paham. Oh, ini seperti ini loh, seperti ini. Oh, mungkin maksud bapak ini, maksud ibu ini. Nah, kalau zaman dulu sebelum ada Google Map, kita sering menggambarkan alamat ya kepada orang. Rumah lu di mana sih? Ini lah, ntar gua gambarin gitu. Ini ada musola ke kiri, nah gitu. Itu bahasa visual. Nah, sekarang sudah enak ada Google Map. Nah, itu. Jadi yang ditangkap adalah seperti itu. Nah, saya coba kasih ilustrasi ini. Ini peristiwa yang terjadi di rumah saya. Tiba-tiba ada seekor itik datang ke rumah. Saya dapat rezeki sebuah itik. Nah, itik ini saya perhatikan kelakuannya tiap hari. Jadi ini kalau teman-teman bisa lihat, ini saya buat kitchen untuk outdoor. Yang saya gambarkan ilustrasi dari si itik ini. Di area kitchen outdoor saya ini adalah tempat tongkrongannya dia. Jadi saya dedikasikan kitchen outdoor ini untuk dia gitu. Artinya nanti saya akan memasak dia di sini. Seperti itu. Jadi saya gambarkan seperti itu. Kemudian, nah inilah apa yang saya tangkap dari sekitar lingkungan saya gitu. Jadi membaca fenomena atau hal-hal yang remeh gitu, menjadi sesuatu yang sifatnya kreatif. Nah, ini contohnya. Jadi ikatan visual berdasarkan objek yang ada di sekitar saya. Kemudian saya pindahkan menjadi ilustrasi di sebuah ruang untuk saya memasak. Make drawing a habit. Jadi lakukan semua itu menjadi sebuah kebiasaan, bukan keterpaksaan. Ketika Anda memutuskan masuk atau memilih jurusan desain, artinya Anda sudah pasti akan bertemu dengan sesuatu yang namanya momok, itu menggambar. Itu udah pasti. Tiap hari akan ketemu itu. Nanti even kalian sudah lulus, kalian kerja, ya akan ketemu dengan hal-hal itu lagi gitu. Jadi tidak akan terpisahkan. Itu udah satu paket. Memahami sifat benda objek ini sangat penting. Itu makanya kenapa kita desain itu belajar yang namanya menggambar. Karena yang namanya desain itu adalah bagian dari art and design. Desain interior, desain komunikasi visual, desain busana, semua itu adalah turunan dari seni. Desain itu tidak bersifat teknis saja, atau bukan bersifat omong-omongan belaka gitu, atau menyusun angka-angka, bukan. Tapi dia harus berhubungan terus dengan yang namanya art. Nah, itulah makanya kalian kenapa di kampus belajar yang namanya seni yang sangat dasar, menggambar, mengolah warna, gambar bentuk, apa segala macam itu, nirmana. Nah, itu adalah tujuannya untuk memahami sifat benda atau objek, menangkap visual. Jadi bahasa kita itu bahasa visual. Nah, setelah itu apa? Yaitu adalah berhubungan dengan membangkitkan, menggali potensi dalam diri kita, yaitu sebuah sense of art. Desainer itu pasti punya sense of art. Nggak punya sense of art, ya berarti dia mesin, kerja di pabrik, jadi akunting, liatin angka terus. Kalau desainer nggak bisa seperti itu. Nah, itu sense of art itu. Jadi sekarang kita introspeksi diri, kita sudah punya merasa sense of art atau tidak. Bagaimana mau belajar menggambar sedangkan megang pensil aja tidak pernah gitu. Bagaimana mau pinter menggambar kalau menggambar hanya
berdasarkan tugas saja gitu. Desainer itu kalau jalan di mall, jalan di tempat umum, dia memperhatikan semua visual. Nah, kalau mungkin in case saya yang anak interior, kalau melihat sesuatu yang menarik, itu apaan ya? Saya akan dekati, saya akan pegang. Konteksnya benda ya, bukan orang gitu. Oh, ini ada cewek cakep, saya pegang ya, bukan, nanti kepalanya. Tapi lihat materialnya apa? Oh, ini bagus. Saya pegang, oh ternyata bahannya besi. Oh, ternyata bahannya kayu. Nah, seperti itu. Nah, itu memahami sifat benda, objek. Dan itu akan diperlakukan terus-menerus. Atau buku sketsa yang saya pakai kemana-mana, yang saya bawa kemana-mana. Saya pergi traveling, saya pergi jalan-jalan, saya pergi kemanapun, melihat sesuatu yang menarik, saya luangkan untuk membuat sketsa atau membuatnya dalam cat air. Seperti itu. Sesempat mungkin, gitu. Berkonsep kepada diri kita, gue harus nyiapin waktu. Dan sama satu lagi, ketertarikan kita terhadap sesuatu visual. Ini keren nih, gue gambar gitu. Kalau sekarang kan, oh bagus nih, foto jebret, selesai. Foto jebret, selesai. Nah, ini ada unsur yang berbeda ya. Ketika misalnya kalian melihat sesuatu yang menarik, terus kalian foto, terus kalian pindahkan di gambar, setelah di rumah itu emosionalnya berbeda. Jadi ketika melihat langsung, menggambarnya langsung, itu ikatan emosionalnya akan lebih kuat secara visual. Berbeda dengan kita melihat dari foto saja, itu akan berbeda. Nah, ini contoh, saya suka sketsa. Sketsa itu kan yang paling sederhana ya, hanya dengan drawing pen atau dengan pensil. Kita bisa menggambar di mana saja. Art and design, collaboration. Jadi memang satu kesatuan, menjadi sebuah karya seni atau menjadi sebuah produk desain. Nah, mungkin tadi kalau habit saya menggambar itu saya luangkan sehari-hari dengan sketsa. Tapi kalau untuk menjadi sebuah karya seni, saya menggambar yang cukup serius, yaitu dengan drawing. Nah, saya lebih cenderung suka dengan pen, pensil atau dengan ballpoint seperti itu. Saya menggambar. Nah, kalian pilih sendiri objeknya apa. Saya suka dengan objek manusia, khususnya perempuan. Saya juga membuat mural. Nah, harusnya nih seumuran kalian mahasiswa pasti pernah membuat mural, ya, graffiti seperti itu. Saya juga membuat seperti itu, baik yang sifatnya berkesenian atau sifatnya berbuat menjadi sebuah project. Nah, kalau kalian lihat di gambar saya yang di pojok kanan, yang motor, itu ada tangki, itu saya drawing juga dengan mesin, gambar juga seperti itu. Nah, saya share video ketika saya membuat mural waktu itu di Jakarta Selatan, di Gang Abdul Jabar. Kita sama-sama membuat mural bersama teman-teman seniman di sana.
Slide berikut ini saya contohkan bagaimana sebuah seni dan desain itu berkolaborasi. Di slide yang foto saya sebelah kiri, itu di belakangnya adalah mural yang saya gambar. Kemudian yang foto saya itu menggunakan kemeja dengan ilustrasi yang sama. Teman-teman yang di desain fashion akan lebih paham soal ini. Dunia seni itu tidak terbatas hanya di sekitar itu saja, tapi bisa dikolaborasikan, dikombinasikan. Teks itu dalam pemaknaan juga bisa sebuah gambar. Jadi bagaimana di situ sebuah quote-quote yang ditampilkan kemudian menjadi sebuah gantungan, bisa menjadi dekorasi sebuah ruang. Ini contoh sederhana sekali bagaimana sebuah gambar menjadi kolaborasi antara seni dan desain. Dan tentunya akan banyak sekali yang bisa dikolaborasikan. Ini adalah beberapa mural yang saya buat menjadi sebuah produk. Di kardus saya gambar, biasanya pakai kanvas ya, atau kain seperti itu. Saya menggunakannya pakai kardus. Nah, mungkin kalau dari sisi keawetan tidak awet sekali karena rawan air kan. Kalau kanvas akan lebih awet. Nah, cuman saya memang iseng waktu itu buatnya di karton, di kardus. Kemudian kalau diperhatikan ada kursi-kursi jadul itu, kursi-kursi besi yang semuanya juga di full saya gambar. Semua produk saya yang berhubungan dengan drawing yang saya pamerkan di pameran produk kreatif. Jadi emang ini untuk dijual. Kalau tadi mural itu pure untuk aktivitas kesenian, tidak komersil, tapi ini untuk dikomersilkan, dijual. Nah, ini adalah kolaborasi saya dengan salah satu mahasiswa di BINUS, anak interior furniture. Ini adalah tugas desain furniture 4 kalau tidak salah. Jadi mereka membuat produk furniture 1:1. Dari si desainer ini, dia ingin kursinya itu digambar secara manual oleh seseorang yang dianggap senimannya. Kebetulan di sini adalah saya. Jadi saya berkolaborasi di situ. Jadi secara konsep kontemporer menggunakan material yang saat ini gitu. Nah, kemudian saya gambarkan di situ di bagian belakangnya adalah sosok Semar dengan motif bukan batiknya yang biasanya kawung atau parang rusak, tapi saya kasih motif Mondrian. Nah, ini secara konsep transkontekstual lah. Jadi nubruk sana, nubruk sini seperti itu. Desain dan seni itu ya bermain-main. Waktunya dia bermain-main ya dia bermain-main dengan karyanya seperti itu. Sekali lagi harus menjadikan sebuah kebiasaan dan jangan terlalu berpikir atau menjadi beban. Wah, gue nggak bisa gambar bagus. Balik tadi kayak pertanyaan, bagus atau tidak, indah atau tidak itu relatif, subjektif. Semua orang memandangnya akan berbeda-beda. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menghadirkan sebuah gambar itu yang tidak pernah ditangkap oleh orang. Bagaimana menghasilkan sebuah karya. Yang gambarnya jelek, belepotan, nggak pede, tetap gambar. Yang penting idenya apa yang mau ditampilkan, seperti itu. Kutipan terakhir dari seorang Basquiat yang pengen saya tampilkan adalah, I want to build up a name for myself. Ya kalian tuh calon-calon desainer, ya bangun image kalian tuh sebagai seorang desainer, bukan sebagai seorang yang biasa-biasa saja. Itu desainer. Dan musuh-musuh kalian, anak-anak kuliah, itu adalah orang-orang yang belajar otodidak itu. Musuh kalian nyata. Jadi apalagi zaman sekarang, semua orang bisa belajar lewat YouTube. Belajar menggambar sebentar, dia sudah ngerti-ngerti minggu depan mentasbihkan dirinya bahwa gue desainer loh, gue ilustrator. Karena dia cuma belajar dari YouTube. Nah itu adalah musuh-musuh nyatanya mahasiswa-mahasiswa desain setelah lulus nanti. Nah, mulai dari sekarang itulah dibangun. Kalian brandinglah diri kalian menjadi seorang yang punya nilai. Nah, itu saja yang pengen saya sampaikan. Nanti saya akan menjawab pertanyaan apa yang bisa saya jawab. Terima kasih semuanya. Selamat siang dan tetap berkarya.